Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya, channel Anang Jaya Putra. Kali ini saya bersama seorang youtuber yang bernama Bapak Umar Puja Suma, Puja Kesuma. Oh iya, Puja Kesuma ya. Putra Jawa, keturunan kelahiran Sumatera. Wow, Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Ya, dia seorang youtuber yang sudah monet, sobat-sobat. Nah, jadi saya ingin ngobrol, ingin menggali ilmu dari dia nih, sobat-sobat ya. Nah, mungkin juga sobat-sobat ini yang punya ingin menjadi youtuber atau sekarang memang sedang melakoni jadi youtuber, bisa juga kan berguna bagi sobat-sobat. Kita mulai saja, sobat-sobat ya. Pak Umar, ya, bisa Pak Umar ceritakan ya mengenai awal Pak Umar ya aktif mengupload video di YouTube sampai monet. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang baru ketemu saya atau mungkin baru kenal dengan saya, ya seperti yang disampaikan Pak Endang tadi, saya punya channel ya, namanya Umar Puja Kesuma. Itu channel utama. Jadi saya cerita ke channel utama saja, Pak. Ya, silakan ya. Oke. Jadi alhamdulillah channel saya sudah dimonetisasi sejak Juli 2000 ya. Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Iya, Juli tahun 2000. Sedangkan aktifnya mulai November 2019. Ini apa yang mau ditanyakan ini? Motivasi kan? Motivasi. Motivasi. Itu, jadi Pak. sebenarnya gini, seorang YouTuber itu ada berbagai macam alasan, Pak, untuk dia membuat konten. Ya. Yang jelas mungkin sekarang ini kan lagi banyak ini, lagi booming, mungkin dari tahun 2000 kemarin lagi booming YouTuber sejak Atta Halilintar menjadi miliarder. Jadi termotivasi ya. Jadi termotivasi. Banyak orang yang kemudian beramai-ramai ingin jadi YouTuber, ya. kan begitu. Dan mungkin juga termasuk saya. Iya, termasuk saya. Termotivasi juga oleh Atta Halilintar. Beda. Saya justru tidak kenal dengan Atta Halilintar. Tidak kenal dengan Atta Halilintar waktu Tapi itu. Pak Umar tuh tahu ya kalau channel YouTube kita itu nanti akan mendapat gaji. Itu tahunnya saya dari November 2019. Oh, sejak aktif itu ya? Iya, kalau saya punya akun YouTube atau punya channel YouTube itu dari tahun 2011. Cuma waktu itu saya gunakan untuk nonton saja. Dan upload video pembelajaran. Ketika itu? Iya, misalnya saya membuat pembelajaran di kelas, saya rekam dan saya upload kan gitu. Saya bikin anak misalnya deklamasi, puisi kan, saya rekam. Kemudian anak pidato, saya rekam. Jadi saya upload gitu aja. Dan harusnya saya ini termasuk orang yang terlambat. Karena pada saat itu harusnya ketika saya rutin waktu saat itu harusnya kan tidak ada syarat monetisasi waktu itu. Oh iya, belum ada syarat ya? Belum ada syarat. Kalau tidak salah tahun 2005 kalau tidak salah mulai ada syarat. Kalau tidak salah ya. Jadi harusnya ketika saya aktif 2005 ke 2015 gitu loh, Pak. 2015 kalau tidak salah ya. Kalau 2005 belum punya channel. Nah, jadi dulu tidak ada syarat, Pak, monetisasi. Jadi tidak ada. Pada saat pertama YouTube bekerja sama dengan Google, dengan AdSense, itu semua konten kreator mendapatkan monetisasi. Otomatis. Otomatis. Selama channelnya aktif. Berarti beruntung ya yang aktif di tahun-tahun itu ya. Pada saat itu hanya mengajukan saja, tapi tidak ada syarat. Tidak ada harus 1000 ya, harus ini tidak ada. Jadi pokoknya dia mengajukan akan ditinjau dan dimonetisasi. Nah, baru setelah itu kemudian ada syarat monetisasi. Dan saya termasuk orang yang tidak tahu itu. Tidak tahu syarat-syarat tadi. Bukan, tidak tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan. Jadi tidak tahu sama sekali bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang.
Baru pada tahun 2000 itu kan booming, Ya. banyak orang yang berhasil mendapatkan uang dari YouTube dengan upload video saja. Dari situlah saya berpikir, saya kan bisa membuat video. Bahkan Iya. dari tahun 2007 saya sudah membuat film untuk anak didik saya. Film itu durasinya panjang, 1,5 jam bahkan. Wah. Dan tidak saya upload di YouTube pada saat itu, ya karena hanya untuk kebutuhan sekolah saja. Dan saya suka membuat film seperti itu. Jadi baru tahun 2000 itulah saya dapat informasi bahwasanya bisa menghasilkan. Ya sudah, saya coba mulai mengaktifkan channel saya dengan upload video pertama itu ya tentang ini, pantun. Pantun agak komedi, itu pantun cenaka ya. Satire mas ya. Iya, pantun bersambut lah istilahnya, Iya. tapi agak komedi sedikit. Nah, alhamdulillah waktu itu wah responnya luar biasa, sampai 5.000 viewers waktu itu ya. Luar biasa. Jadi saya bikin di luar gitu kan, di outdoor, tidak di kelas, jadi kesannya lebih santai. Iya. Nah, dari situlah saya terus upload terus Pak. Bahkan seminggu itu bisa beberapa kali Seminggu. upload. Iya. Sehari sekali tidak? Tidak, belum Tidak. sampai. Belum sampai sehari Belum sekali. sampai. Paling ya 3 gitu kan. Satu minggu. Jadi itu motivasi. Terus terang ya motivasinya itu. Selain saya sebagai penyuka video, bikin video itu senang. Yang kedua yaitu tadi mencoba peruntungan. Iya. Siapa tahu video saya disukai para penggemar. Terus jadi kan selama mulai aktif ngupload kan sampai monet itu kan, nah dalam perjalanan sampai ke monet itu ada yang bikin kesal, yang menurunkan semangat gitu kan. Dan kalau memang ada yang menurunkan semangat tuh kira-kira apa yang bikin bangkit lagi semangatnya untuk menyemangati kembali gitu kan. Gitu. Baik. Jadi gini, untuk kawan-kawan mungkin yang sedang berusaha ya, mencoba menjadi konten kreator, apapun itu Pak, bukan Iya. hanya di YouTube saja. Sekarang ini sudah banyak media kan, bisa TikTok kan, TikTok. bisa dari IG live, IG TV, bisa juga dari snack video, bisa, semuanya bisa menghasilkan ya. Hal yang paling mendasar yang perlu kita punya itu sebenarnya adalah enjoy. Itu kegembiraan, kesenang apa? Iya, kita senang bikinnya. Nama senang. Kita itu semacam bukan sebuah beban, bukan sebuah tekanan ya, tapi kita menikmati saja. Senang, memang saya senang karena kalau tidak senang itu pasti beban sekali. Iya. Ketika ada hater atau mungkin ada yang nggak pas dengan kita, mungkin kita lesu, Iya. ya kan, ngedrop. Gitu. Nah, untuk saya sendiri ada Pak semacam itu. Terus terang, ini semuanya konten kreator pasti mengalami yang semacam itu, turun moodnya Iya, kan. iya. Kemudian males bikin konten, apalagi melihat penontonnya sedikit ya. Jadi seolah-olah kok tidak menarik, Iya, atau tidak dihargai, Tidak punya harapan. iya, tidak ada harapan kan gitu. Eh, Jadi balik lagi ke kitanya lagi, Iya. karena kita kan tidak punya bos, ya kan? Iya. Tidak ada orang yang merintah kita, tidak ada yang menyuruh-nyuruh kita, tidak ada yang marah kalau kita Iya. nggak konten kan. Jadi balik lagi ke semangat kita, awalnya apa sih menjadi YouTuber? Kalau kita awalnya ingin sampai monet misalnya, atau ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, ya itu aja yang ditimbulkan, iya, itu aja yang dibangkitkan lagi, balik ke tujuan awal gitu. Jadi ketika saya misalnya turun moodnya atau menghadapi masalah ini, berarti saya harus berpikir bagaimana sih saya harus bisa menyelesaikan masalah itu, atau mencari alternatif lain supaya konten saya tetap bisa jalan. Cari alternatif lain, misalnya Bapak misalnya ada hambatan misalnya dengan tripod misalnya kan, saya tidak punya tripod kan tidak enak, berarti harus ada alternatif lain. Apa? Bagian apung, Iya, apakah itu yang meja, ya kan, atau bambu yang dibentuk seperti tripod atau apa. Iya. Yang penting konten jangan macet kan begitu. Iya. Nah, ketika kita susah mencari
kolaborator atau narasumber Nah, atau apa, berarti kita harus alternatif lain. ya. Apa kita harus ngonten sendiri, Mm, ya kan, tidak perlu narasumber atau bagaimana, ya. atau cari narasumber yang lain, Mm. kan begitu. Jadi otak kita senantiasa berpikir mencari alternatif lain supaya konten kita tidak macet. Kita jangan fokus ke masalahnya. Mm. Kenapa? Karena kita ketika fokus di masalahnya, yaitu yang ada ya macet beneran. Iya, Gitu. macet ya. Ah, Macet dan turun mood. iya, turun mood. Nah, turun itu semangat. iya, itu sangat merusak sekali Iya. semangat kita nantinya menjadi content creator. Nah, sebelum kita target itu, goal itu tercapai, ya kalau sebisa mungkin dan sekuat mungkin kita pertahankan semangat kita itu tadi. Ya, Itu, Pak. seperti itu ya. Iya. Bukan saya saja, bukan Iya. Bapak saya, semuanya content creator pasti mengalami yang demikian. Mm. Biasa itu, Pak. Yang penting konten tetap jalan. Kalau misalnya biasanya kita seminggu 3 kali, ya setidaknya seminggu sekali. Mm. Berkurang tidak apa-apa. Iya, Asal terus. iya, terus. Kenapa? Karena orang dengan sukarela sudah subscribe kita. Iya. Artinya orang itu suka dengan konten kita dan mereka menunggu pastinya kan. Iya, iya, iya. Selanjutnya apa kan gitu. Nah itu sayang sekali itu ketika kita tidak memenuhi harapan dari para penggemar. Ini apa? Di Pak Umar kan sudah cukup lama ya di apa? Kecimpung di YouTube ya. Sudah cukup lama. Dan itu juga sudah banyak mengenal YouTuber lain ya. Ya sebatas YouTuber di Opus Selatan. Di Opus Selatan ya. Nah, berarti di antara YouTuber Opus Selatan itu ya, itu ada tidak mereka yang akhirnya berhenti di tengah jalan? Banyak, Pak. Banyak. Banyak. Oh, Banyak. banyak. Kita juga ada grup ya, grup khusus untuk YouTuber Opus Selatan. Jadi ya banyak karena awalnya memang itu tadi ingin ya sekedar coba-coba, Pak. Coba-coba menjadi YouTuber atau content creator, kemudian dia menghadapi kendala, satu kendala saja, dia kemudian ya pelan tapi pasti wassalam. Nah, jadi Gitu. jadi apa tuh tip dari Pak Umar supaya kita itu tidak seperti itu gitu. Artinya kita tidak putus di tengah jalan, berhenti di tengah jalan gitu. Untuk YouTuber pemula. Ya itu tadi balik lagi ke semangatnya. Pak. Semangat tadi, ya. Semangatnya. Kita itu tujuannya apa sih? Itu saja. Semangat dan senang melakukannya. Ya. Dan malah lebih bagus lagi saran dari YouTuber yang sukses itu, jangan kita terpaku pada pada monetisasi, pada uang apalagi. Iya. Karena monetisasi belum tentu dapat uang juga. Iya. Nah, Kalau iklannya ini. iya. Kalau penontonnya sedikit, Hitungnya sedikit. belum tentu dapat uang juga. Mm. Nah, jadi jangan kita terpaku dengan itu. Justru yang lebih bagus adalah bagaimana meningkatkan jumlah viewers, bukan meningkatkan jumlah subscriber, Pak. Iya, iya. Karena subscriber itu ngikut. Oh, iya, seperti itu ya. Iya. Jadi PR kita sebagai content creator itu bagaimana mau menaikkan sebanyak mungkin penonton di video kita. Apa saran dari Pak Umar untuk menaikkan itu? Nah, untuk sarannya ini terus terang saya sendiri juga masih menganalisa dan mencari-cari. Tapi setidaknya kita membaca apa yang pertama dari sekian banyak video kita, ya kan, mana yang jumlah penontonnya paling tinggi. Itu parameter pertama. Berarti kalau misalnya saya yang bikin konten semacam itu dengan versi yang lain, ya kan, dengan versi yang lain, ya diharapkan demikian, kan gitu. Karena kita tidak bisa menebak kan pikiran dari penonton itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang ini menjadi semacam psikologi penonton YouTube, ya kan? Apa sih yang dicari dari penonton YouTube itu? Apa Ya ya? kan? Yang pertama itu hiburan. Oh, hiburan. Ya? Iya. Jadi kalau konten kita itu menghibur, itu banyak penontonnya. Itu. Itu paling pertama, hiburan yang paling tinggi. Iya, orang itu menonton YouTube itu intinya adalah mencari hiburan. Kalaupun kita kontennya tentang pendidikan seperti Bapak misalnya atau agama. Nah, bagaimana pendidikan dan agama itu dibuat ada
ada segi menghiburnya juga. Oh, seperti itu. Seperti itu. Sama seperti Bapak ceramah lah. Iya. Kalau ceramah Bapak sampaikan letterlek begitu saja, saya kira ya ngantuk saya kira Iya. audiennya kan. Tapi ketika Bapak bumbui dengan sedikit humor-humor kan begitu, ya insya Allah tetap pantau kan. Stay tune dari awal sampai selesai. Jadi itu. Kemudian menyentuh sisi emosi penonton. Tidak menghibur, tapi menyentuh sisi emosi. Misalnya apa sisi emosi itu? Menimbulkan rasa kasihan, ya kan? Rasa takjub, seperti Atta Halilintar gitu kan. Takjub, ya. Kasihan misalnya kayak Mbak Embong. Anda itu bisa kita bikin, ya, kita bikin konten dengan konsep membidik segmen itu, maksudnya apa yang diminati itu? Hiburan, ya kan? Kemudian mengambil sisi emosional penonton. Dua itu saja. Emosional itu kan pecah ke banyak kan? Iya. Nah, itu aja saya kira sudah lumayan penonton kita. Kita bisa lihatlah dari trending video di YouTube itu kan ada. Iya. 10 video teratas misalnya kan, bulan ini atau minggu ini itu ada. Ya yang trending itu ya itu tadi. Gitu. Video-video yang berjenis yang seperti itu. Nah, itu. Coba kan ini kan apa sih istilahnya kan, kalau kita ngikutin tren, ternyata kan tren itu juga kan tidak sesuai dengan dia. Bagaimana? Maksudnya tidak sesuai dengan jiwanya kan? Dengan jiwa kita. Dengan jiwanya. Nah, jadi ini sekarang ada konsep baru, Pak. Konsep baru bagaimana supaya kita memiliki penonton loyal. Coba. Nah, lebih asik itu, Pak. Gimana? Ya, lebih asik itu penonton loyal sebenarnya daripada kita minta subscriber. Penonton loyal itu dia akan melihat kita, Pak. Pribadi kita sebagai pembawaan kita ketika menyampaikan misalnya dakwah. Misalnya tentang pendidikan, menyampaikan kita ketika di depan kamera itu. Nah, ketika dia sudah tertarik dengan cara kita menyampaikan, itu nanti dia akan menjadi penonton loyal. Oh, seperti itu. Nah, jadi sekarang yang kita cari itu sebenarnya untuk sekarang ini karena media platform, ya, itu media itu kan banyak sekarang kan. Yeah. Orang itu mudah saja scroll, skip, Yeah. ya, nggak suka skip. Nah, untuk penonton, jenis penonton yang loyal tadi, itu dimanapun kita berada kita akan dicari. Contoh, dia suka kita di TikTok, misalnya kan. Nah, ketika kita juga punya channel, dia akan lari ke channel juga. Oh, seperti itu ya. Iya. Oh, ya. Iya, di TikTok itu kan ada durasi yang terbatas ya. Iya. Nah, kalau di YouTube lebih lengkap lagi, lebih panjang bisa durasinya. Nah, dia akan lari ke YouTube juga, karena dia sudah suka dengan kitanya. Dimanapun kita berada, dicari oleh dia. Nah, itu namanya penonton loyal, Pak. Jadi membangun branding supaya bagaimana penonton itu suka dengan kita itu penting di YouTube. Ya. Itu dalam hal apa kira-kira sih kadang menjadi penonton loyal? Apa yang dijingok gitu? Nah, itu PR itu, Pak. Terus terang PR. Nah, agak sulit kan? Iya, karena orang-orang itu beda-beda. Kenapa kamu suka dengan Si A. misalnya si A, Iya. kok tidak suka dengan si B? Itu rahasia orang beda-beda itu. Nah, kita nggak tahu. Nah, sebenarnya yang lebih akurat tuh kita analisa dari penonton kita sendiri. Nah, kenapa dia bahkan bila perlu giveaway kan, kita kasih pertanyaan gitu kan, apa yang kalian sukai dari konten saya atau konten saya yang jenis apa yang kalian sukai, kemudian kita kasih hadiah kepada mereka kan gitu, untuk itu tadi mencari data tadi. Nah, jadi seperti itu, Pak, caranya, karena masing-masing channel beda itu. Iya. Karakter, cara pembawaan walaupun sama channelnya, tapi ketika cara pembawaannya berbeda ya jumlah penontonnya berbeda, Pak. Channel mancing saja misalnya sekarang banyak. Kenapa channel ini sukses dia tidak? Oh, ternyata pembawaan dia itu menarik gitu. Seperti Gondrong Labanan. Nah, channel mancing dia sekarang. Iya, gitu. dari Gondrong Labanan kemudian lahirlah channel-channel mancing yang banyak sekali. Tapi ya ada yang sukses seperti Gondrong Labanan, ada juga yang tidak. Iya. Nah, itu. Nah, cara pembawaannya ternyata yang mempengaruhi. Kalau mancing kan mancing saja, di mana-mana orang mancing dia seperti itulah kan. Nah, cukup lama kita ngobrol dan sharing ya.
Nah terakhir ini Pak Umar, apa pesannya untuk para YouTuber pemula? Ya. Untuk YouTuber pemula, saya ucapkan selamat datang ya di dunia konten kreator. Ingat, ini adalah dunia konten kreator. Artinya apa? Yang pertama adalah kita harus membuat konten. Yang kedua kita harus kreatif. Kan begitu, Pak? Oh, iya. Dua faktor ini harus kita betul-betul jadikan identitas kita, ya. Kita jangan menganggap kita jangan menjudge diri kita sebagai YouTuber, Pak. Iya. Karena ketika kita ngomong kita sebagai YouTuber, kita mati di YouTube saja. Tidak ke yang lain. Tidak ke yang lain. Tidak bisa masuk ke TikTok, tidak bisa masuk ke Snack. Iya, kalau konten kreator. Tapi kalau konten kreator di semua platform dia bisa eksis. Bisa. Nah, itu bedanya YouTuber dengan konten kreator. Kalau YouTuber khusus YouTube. Iya, nggak mungkin YouTuber itu bikin TikTok dan ini lain, bukan YouTuber ini namanya. Iya. Nah, jadi sekarang ini kita misalnya jadi konten kreator tuh lebih bebas ya berekspresi dan media platform mana yang kita sukai. Jadi untuk YouTuber pemula kita harus mereki diri kita sebagai konten kreator ya, jangan YouTuber ya, itu pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, terus upload ya. Upload tuh tidak harus setiap hari. Kalau bisa setiap hari bagus, ya kan. Tapi yang pasti kalau setiap hari kayaknya kualitasnya ya asal lah ya. Karena editing juga butuh waktu. Butuh waktu. Tidak cukup sejam 2 jam itu. Cukup sejam 2 jam. Setidaknya konsisten. Kalau misalnya kita bisa konsistennya dan kita janjikan 1 minggu sekali pada hari yang sama dan waktu yang sama. Itu paling sedikit ya. Iya. 1 ya. Iya. Iya. Iyalah Pak, 1 minggu itu bukan lama. Waktu. Kalau lebih dari seminggu, ya itu ijib-ijib namanya. Jadi 1 minggu sekali dan kita konsisten di waktu dan jadwal yang sudah kita tentukan tadi. Dengan konsisten itu insya Allah nanti kita punya penonton yang loyal juga. Tapi mengenai jamnya tidak fleksibel jamnya. Jam itu kita upload. Jam upload itu bukan fleksibel Pak, itu fleksibel itu kalau kita sudah stabil penontonnya. Tapi kalau belum stabil, sebaiknya ya jam yang banyak penontonnya antara jam 4 sore sampai jam 8 malam. Itu banyak penonton, jam 4 sore sampai 8 malam ya? Ya itu kan prime time namanya, waktu-waktu emas untuk mengupload video. Berarti kalau pagi-pagi masih malam sepi ya? Sepi, cenderung sepi. Sepi. Kalau untuk pemula Pak ya. Iya. Tapi kalau Bapak sudah punya besar dan itu namanya penggemar loyal, kapan saja Bapak upload walaupun jam 12 malam, pasti banyak nonton. Iya. Gitu Pak. Jadi mulai sore. Mulai sore jam 4 sampai jam 8 malam. Jadi itu waktu-waktu yang bagus karena di situ kalau kita lihat di statistik di dashboard YouTube itu ternyata di jam itu banyak online penonton kita. Kan percuma kita upload nggak ada yang online kan gitu. Bangsa nunggu lama. Mana yang nonton? Jadi itu ya, jadi jangan patah semangat terus dan jangan jadikan uang sebagai motivasi utama. Kalau motivasi nomor 27 tidak apa-apa Pak. Tapi kalau motivasi utama jangan dulu ya, karena itu mudah merusak semangat. Seperti itu Pak. Itu ya. Jadi sobat-sobat, itulah ya obrolan kami dan sharing dengan Bapak Umar Pujakusuma ya, yang mempunyai channel YouTube yang sudah dimonet. Banyak sekali ya ilmu-ilmu, tip-tip dan cara-cara dia untuk kita melangkah ya menjadi YouTuber yang sukses tentunya ya kan. Jadi ini edisi khusus kami.